Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salama Kaulan Fadila, NIM 2108106069, Tadris Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variasi intrapopulasi zoologi vertebrata yang diampu oleh Ibu Muhimatul Umami, SSI. Sebelum masuk ke materi, kita bahas yuk apa itu populasi. Populasi merupakan individu-individu yang hidup di suatu tempat tertentu dan antara sesamanya dapat melakukan perkawinan, sehingga dapat melakukan pertukaran informasi genetik. Populasi memiliki karakter yang unik di dalamnya, namun bukan karakteristik individu, melainkan karakteristik dari populasi tersebut. Terdapat sebuah situasi di mana suatu kelompok tertukar oleh kelompok lain sehingga menghasilkan morfologi yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena adanya populasi simpatik di mana berakibat pada spesiasi. Variasi intrapopulasi memiliki beberapa poin penting secara terminologi. Yang pertama adalah penon. Penon yang menunjukkan perbedaan bentuk atau fenotip yang terjadi dalam suatu populasi. Yang kedua ada spesies, mana ialah karakter yang hampir sama atau mirip, mengalami isolasi reproduksi. Yang ketiga ada gen pool, ialah sekumpulan semua alel unik pada suatu spesies. Dan yang terakhir Gynandromops yang memiliki dua kelamin dalam satu spesies. Dapat disimpulkan bahwasannya variasi intrapopulasi merupakan variasi yang dapat terjadi dalam suatu populasi. Terjadi karena spesies yang sama tetapi memiliki pena yang berbeda. Dalam arti morfologinya berbeda, namun masih satu spesies yang sama. Menurut taksonomi klasik, ada istilah legitimasi, dan di mana status spesies ditentukan hanya berdasarkan derajat perbedaan morfologinya. Dengan konsekuensi, itik jantan yang lebih cerah dengan itik betina yang lebih kecoklatan, dia mengalami perbedaan spesies karena berbeda morfologinya. Jadi intinya makin ada perbedaan, makin berbeda pula spesiesnya. Berbeda karena apa? Yang pertama karena organ reproduksinya yang berbeda. Yang kedua karena dua bentuk seksual. Mereka memiliki dua bentuk seksual yang berbeda karena itulah dipisahkan. Yang ketiga adanya variasi umur atau variasi musiman. Variasi umur ini digolongkan menjadi dua, karena ada yang umur yang lebih muda dan umur yang lebih tua itu akan memiliki berbeda morfologinya. Karena itu dipisahkan jadi beberapa spesies. Karena variasi musiman, mereka yang dulunya masih satu spesies akan menjadi berbeda. Karena apa? Karena perbedaannya musim. Serigala yang tinggal di musim dingin dan serigala yang tinggal di musim panas akan memiliki morfologi yang berbeda dengan segi warna ataupun segi bentuk dari tubuhnya. Serigala yang tinggal di musim dingin, dia akan lebih membuntal dan bulunya itu lebih cerah, berbeda dengan serigala yang tinggal di daerah panas atau tropis. Dia memiliki bulu yang lebih kecoklatan dan bentuk tubuhnya itu lebih lonjong, membesar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah banyaknya bentuk. Karena banyaknya bentuk, jadi secara morfologi dapat membedakan spesiesnya, seperti itu. Intinya, semakin banyak informasi yang didapatkan mengenai penon atau bentuk dari morfologi tersebut, maka makin mudah untuk mengklasifikasikannya. Pertimbangan lainnya untuk melakukan spesiasi diantaranya dia bisa dikawinkan atau tidak, yang dimana jika mereka tidak bisa fertil, maka dia tidak satu spesies, dan jika mereka fertil, maka masih satu spesies. Yang kedua, lokasi yang tepat. Yang ketiga, habitat, karena habitat ini akan menentukan sekali bentuk dari morfologi hewan tersebut. Karena perbedaan habitat yang ada di pegunungan dan ada di hutan akan memiliki perbedaan morfologi dalam bentuk, warna, ataupun yang lainnya. Dan musim pada saat pengklasifikasian atau pada saat pengkoleksian, karena musim itu sangat berpengaruh dalam menentukan spesiasi. Jika pada saat pengkoleksian di musim panas, maka bisa dimodifikasi.
Jika pada saat spesiasi terdapat dua penon yang berbeda atau dua bentuk yang berbeda, maka bisa dikatakan yang pertama, mereka memiliki perbedaan spesies. Yang kedua, mereka memiliki variasi antar spesies. Ada 4 kemungkinan jika kita menyeleksi spesimen di suatu lokasi. Yang pertama, morfologinya berbeda, tetapi tidak bisa difertilkan atau diisolasi reproduksi. Yang kedua, morfologinya itu hampir sama, tetapi bisa diisolasi reproduksi. Yang ketiga, morfologinya berbeda, tapi tidak bisa diisolasi reproduksi. Dan yang terakhir, morfologinya berbeda, mengalami isolasi reproduksi. Variasi intrapopulasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, variasi non-genetik dan variasi genetik. Variasi non-genetik yang pertama variasi menurut umur, di mana contohnya itu adalah daur hidup dari kupu-kupu. Yang pertama dimulai dari telur, berubah menjadi ulat, kepompong kecil, kepompong dewasa, sampai berubah menjadi kupu-kupu. Yang kedua, variasi sosial, contohnya lebah madu atau apis cerana, yang dimana ada lebah pekerja, lebah pejantan, dan lebah ratu sebagai ratu. Yang ketiga, ada variasi ekologi, yang dimana faktor lingkungan, yang dimana variasi ini untuk daerah tertentu dalam satu spesies mengalami perubahan dalam bentuk morfologinya. Contohnya di pegunungan, kelinci itu akan lebih putih warnanya dibandingkan kelinci yang ada di hutan-hutan. Yang kedua, ada variasi genetik, yang dimana dimorfosi seksual, perbedaan kelamin secara primer, perbedaan kelamin secara sekunder, dan gimandorfi atau intersex. Yang kedua, intergenerasi yang berbeda secara reproduksi, strain seksual, dan unparental. Yang ketiga ada underlying genetic variation, yang dimana variasi discontinue dan variasi continue. Variasi intrapopulasi di lingkungan sekitar, saya ambil contoh kucing yang memiliki morfologi yang berbeda. Yang sebelah kanan kucing kampung dengan morfologi berwarna hitam dan putih dengan bulu yang biasa saja, dan sebelah kiri ada kucing Persia dengan bulu yang sangat lebat dan warna yang lebih dominan terang. Mereka masih satu populasi, satu spesies karena dapat fertil dapat dikawinkan.